Hari ini kita akan melanjutkan sesi tentang eskatologi atau akhir zaman. Kembali saya mengingatkan bahwa ini pandangan dari premil dan pre-tribulasi. Jadi saya tidak membahas dari pemahaman yang lain. Premilenialisme dan pre-tribulasi. Kita masuk kepada pengangkatan gereja atau rapture. Ini yang kelima yang saya akan bahas hari ini. Yang keempat. Kita sudah belajar tentang masa PL, masa Yesus yang kedua, masa anugerah, masa gereja, dan kita masuk keempat, rapture. Pengangkatan gereja merupakan peristiwa nyata yang pasti akan terjadi. Dalam peristiwa ini, kelak gereja atau orang-orang percaya atau mempelai wanita akan diangkat untuk menyongsong Yesus Kristus, sang mempelai pria di angkasa. Dan selanjutnya, bersama-sama dengan Kristus, melakukan prosesi memasuki sorga. Peristiwa ini disebut sebagai rapture, sebuah istilah yang diambil dari bahasa Latin, rapturo, yang berarti diangkat. Bahasa Inggrisnya caught up. Dalam kesempatan ini, pokok-pokok yang dibicarakan adalah dasar Alkitabiah bagi doktrin pengangkatan gereja, urutan peristiwa pengangkatan, dan kita akan selanjutnya membahas tentang dasar Alkitabiah. Ada 3 nas penting yang menyatakan pokok ini, yaitu 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, 1 Korintus 15 ayat 51-58, dan Yohanes 14 ayat 1-3. Kita masuk yang pertama, kita melihat penjelasan 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Surat-surat kiriman kepada jemaat di Tesalonika, yakni 1 dan 2 Tesalonika, mungkin sekali merupakan surat-surat yang diwahyukan Allah terdahulu melalui Rasul Paulus, atau surat ini diyakini sebagai surat kiriman yang pertama kali ditulis oleh Rasul Paulus. Kedatangan Kristus kedua kali disebut hampir di setiap pasal pada buku ini. Misalnya 1 Tesalonika 1 ayat 10, pasal 2 ayat 19, pasal 3 ayat 13, pasal 5 ayat 23, dan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1-12, kemudian pasal 3 ayat 5. Barangkali nas yang paling klasik ialah 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat 11. Bahkan 2 Tesalonika 1 ayat 7-10 menandaskan bahwa Kristus akan datang untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Kedatangan Kristus kedua kali merupakan salah satu tema sentral dari surat-surat Tesalonika. Berikut ini nas-nas dalam surat 1 dan 2 Tesalonika yang berbicara tentang hal tersebut. Pertama, 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10, berisi nasihat agar menantikan kedatangan Anak Allah. Kedua, di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19, kedatangan Kristus kedua kali dikaitkan dengan perkembangan rohani yang indah dan kesaksian yang mantap dari jemaat Tesalonika. Yang ketiga, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13, penantian kedatangan Kristus kedua kali untuk menyambut gerejanya dikaitkan dengan keharusan untuk mengembangkan kasih di antara sesama orang percaya. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 12. Rupanya kesucian hidup orang beriman
berhubungan erat dengan kedatangan Kristus kedua kali. Dan keempat, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14. Menunjukkan bahwa konsep kedatangan Kristus kedua kali untuk menyongsong gerejanya merupakan ajaran penghiburan yang penting sekali, sehingga mendapat perhatian yang cukup besar dari Rasul Paulus. Paulus menghendaki agar orang Kristen mengetahui aspek-aspek terperinci dari asas ini, supaya mereka jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Terkait 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14, Rasul Paulus memulai penjelasan tentang hal ini kepada jemaat Tesalonika. Karena timbulnya pertanyaan, apakah kematian orang yang percaya sebelum kedatangan Kristus kedua kali menyebabkan seseorang tidak berkesempatan memerintah bersama Kristus? Rasul Paulus menjawab secara positif dan meyakinkan bahwa ada kebangkitan orang mati dan ada bagian pelayanan mereka di dalam kerajaan anak Allah. Ini adalah dasar utama tentang pengharapan gereja akan dibangkitkan dan pengangkatan. Selanjutnya, dasar pengharapan akan pengangkatan. Pasal 4 ayat 13-14 itu kalau kita melihat, ayat 13-14, Rasul Paulus meyakinkan anak-anak Allah akan adanya pengharapan dengan menggunakan istilah dalam bahasa Yunani, koimaomai, untuk mereka yang telah mati di dalam Kristus. Di dalam Alkitab, versi Lembaga Alkitab Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai meninggal. Namun demikian, kata itu semestinya berarti mereka yang tertidur, yang mengandung arti sementara, yaitu bagi tubuh, ayat 13. 2 Korintus pasal 5 ayat 8 dan Filipi 1 ayat 23 memastikan bahwa yang mati dan tak bergiat di sini ialah bagian materi manusiawi, orang percaya, sedangkan bagian imateri, rohnya, akan bergiat dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus di Firdaus. Ini tempat orang mati sebelum pengangkatan. Alasan yang digunakan Paulus untuk meyakinkan jemaat adalah karena kita percaya bahwa kebangkitan Kristen itu beralas, bertumpu, dan berdasar pada kebangkitan Kristus. Ungkapan eigar pisteomen yang diterjemahkan karena jikalau kita percaya dalam pasal 4 ayat 14 sebenarnya bisa dipahami sebagai karena kita percaya. Maksudnya adalah untuk menekankan dasar pengharapan anak-anak Allah akan kebangkitan tubuh, yakni keyakinan pada fakta historis akan kebangkitan Kristus. Wahyu tentang pengharapan akan pengangkatan. Ini 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15-17, Rasul Paulus menyingkapkan wahyu Allah tentang dua hal penting, yaitu kedatangan Kristus kedua kali, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 15, dan pengangkatan gereja, pasal 4 ayat 16-17. Terkait dengan kedatangan Kristus, Rasul Paulus menulis, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Ini pasal 4 ayat 16. Sumber keyakinan berkenaan dengan kedatangan Kristus kedua kali adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius. Tuhan Yesus mengajarkan, Matius pasal 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat. Sedangkan tentang pengangkatan gereja atau rapture,
Rasul Paulus menulis, mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika pasal 4, ayat 16b dan ayat 17. Dasar pengajaran ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 24, ayat 31b, dan Yohanes 6, ayat 39 sampai 40. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Itu Matius pasal 24 ayat 31b. Ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, Yohanes 6, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Dengan demikian, Paulus juga menjelaskan bahwa pengangkatan itu terjadi pada waktu Tuhan datang di angkasa. Kedatangannya sendiri disertai dengan adanya satu tanda, yang dalam teks Yunaninya adalah kleusma, sebuah istilah yang berarti a loud command, atau perintah dengan suara keras, seperti yang diberikan oleh seorang pemimpin batalion untuk membangunkan orang tidur. Dalam konteks ini tentu kleusma itu dimaksudkan sebagai perintah bagi orang percaya yang sedang tidur atau meninggal dunia agar bangun dari tidur atau bangkit dari kematian. Hal ini terjadi pada waktu penghulu malaikat berseru. Yang dimaksud di sini adalah Mikael. Selain seruan malaikat, kedatangan Tuhan di angkasa juga ditandai dengan bunyi sangkakala. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Pernyataan Rasul Paulus ini juga dikemukakan dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Yang berkata, sangkakala Allah berbunyi, 1 Korintus 15 ayat 52. Sumber ajaran Paulus ini tentunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa bandingkan dengan Matius pasal 24 ayat 31. Sesudah orang yang mati dalam Kristus bangkit, maka Tuhan mengangkat semua orang percaya secara bersama-sama ke awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Hal yang tidak akan terjadi disebutkan dalam ayat 15, yaitu kita yang hidup tidak akan diangkat lebih dahulu. Artinya pengangkatan itu terjadi secara bersama-sama. Peristiwa pengangkatan orang percaya ini disebut sebagai rapture. Yang ketiga, reuni semua orang percaya. 1 Tesalonika 4 ayat 17 sampai 18. Sesudah pengangkatan itu, di dalam ayat 17 dijelaskan pula akan terjadi reuni semua orang percaya. Reuni ini terjadi di udara, bukan di bumi. Jadi ini merupakan satu pertemuan besar di udara, di mana semua orang percaya dari segala tempat dan abad berkumpul di udara bersama dengan Tuhan Yesus. Reuni ini terjadi sebelum masa tribulasi. Wahyu pasal 3 ayat 10. Terhadap semua ini, di dalam ayat 18 Rasul Paulus menyatakan bahwa tujuan penyataan itu adalah untuk menghiburkan orang-orang percaya. Penghiburan dan pengharapan Kristen memiliki kontras yang sangat tajam bila dibandingkan dengan ketidakadaannya harapan orang-orang yang tidak percaya dalam menghadapi kematian. Tujuan penghiburan ini bersifat imperatif atau merupakan keharusan. Parakaleite digunakan dengan arti hiburkanlah. Kita bisa membandingkan dengan 1 Korintus 15 ayat 58. Pengangkatan gereja itu menjadi awal bagi masa tribulasi, Wahyu pasal 4 sampai pasal 10, yang terjadi hingga Tuhan Yesus turun ke bumi
Matius pasal 24 ayat 29 sampai 30, Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Sementara itu, orang percaya selanjutnya melakukan prosesi atau berbaris masuk ke sorga bersama Tuhan yang sudah menyambut mereka. Nama lain dari tempat sorgawi kemana orang percaya masuk bersama Kristus ialah rumah Bapakku. Itu yang dikatakan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2. Ini merupakan klimaks kelahiran baru yang juga perfect sanctification atau penyucian sempurna. Prasyarat bagi hidup berpengharapan. Keadaan tidak berpengharapan atau no hope merupakan kondisi fatal bagi orang yang hidup di luar anugerah Allah dan yang belum memiliki pengampunan dan penyucian oleh darah Kristus Yesus. Di dunia ini, bagi mereka tidak ada kesempatan kedua, tidak ada masa percobaan. Dalam kekekalan, tidak ada purgatori, api penyucian, yang merupakan tempat penggojologan atau api yang akhirnya menyelamatkan. Ini tidak ada. Firman Tuhan jelas bahwa kondisi mereka di masa depan ialah keputusasaan belaka. Sebaliknya bagi seorang beriman, kedatangan Kristus kedua kali merupakan masa penuh pengharapan. Pengharapan bukan saja karena masa depan mereka yang pasti dan cerah di sisi Tuhan, melainkan juga mereka bayangkan orang beriman yang sudah mendahului mereka juga memiliki pengharapan yang sama. Bahkan konsep pengharapan Kristen juga merupakan aspek yang fundamental dalam iman Kristiani. Firman Allah mengatakan, jika kita percaya bahwa Yesus Kristus telah mati dan bangkit, maka kita memiliki pengharapan mulia itu. Ternyata, kebenaran tentang kedatangan Kristus kedua kali berkaitan erat dengan hakikat utama daripada iman Kristen, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Penerimaan dari hakikat iman inilah yang merupakan prasyarat utama bagi hidup berpengharapan itu. Hal ini ditegaskan Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 9, yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pokok pikiran 1 Tesalonika 4. Dari nas 1 Tesalonika 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa terminologi rapture setidaknya menyatakan beberapa pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan akan datang dari sorga menyongsong gerejanya di udara dan kembali ke sorga. Yang kedua, kedatangannya ditandai dengan sebuah tanda atau komando, dengan seruan suara penghulu malaikat dan bunyi sangkakala Allah. Yang ketiga, pada masa itu, orang-orang yang mati di dalam iman kepada Kristus akan dibangkitkan untuk bersatu dengan jiwa-jiwa dan roh-roh mereka yang datang bersama-sama dengan Kristus dari surga. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Yang keempat, orang-orang percaya yang masih hidup secara spontan dengan sekejap mata diangkat dan menyongsong Tuhan di udara. Dan tanpa mati diubah dan diberikan eksistensi sorgawi mereka. Yang kelima, sesudah bertemu dengan Tuhan di udara, orang-orang saleh yang telah diubah itu akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Dan yang keenam, firman ini diikuti oleh firman berikutnya yang membicarakan masa penuangan murka Allah ke atas bumi, yaitu masa tribulasi yang mendatangkan malapetaka dahsyat. Penjelasan 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. 1 Korintus merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus menjelang akhir pelayanannya selama 3 tahun di Efesus. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 5 sampai 9 dan Efesus dan Kisah Para Rasul 20 ayat 31. Pada sekitar tahun 55 Masehi,
Surat ini sebenarnya merupakan tanggapan Rasul Paulus terhadap laporan dari keluarga Chloe, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, mengenai permasalahan perpecahan yang terjadi dalam jemaat. Pasal 1 ayat 10 sampai pasal 4 ayat 24. Dan kegagalan moral yang mereka alami. Ayat 5 sampai 6. Pasal 5 sampai pasal 6. Selain itu, surat ini juga merupakan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan jemaat yang disampaikan lewat utusan mereka Stefanus, Fortunatus, dan Akhaikus. Pasal 16 ayat 15. Pertanyaan yang mereka ajukan di antaranya adalah masalah pernikahan 1 Korintus pasal 7, kemerdekaan Kristen 1 Korintus 8 ayat 14, dan perihal kebangkitan 1 Korintus pasal 15. Di dalam surat ini, Rasul Paulus juga membicarakan unsur dalam doktrin pengangkatan gereja. 1 Korintus 15, ayat 51 sampai 58. Dalam pokok ini disampaikan sebagai bagian dari uraian tentang doktrin kebangkitan orang percaya. 1 Korintus 15. Dari pokok-pokok yang dibicarakan dalam 1 Korintus 15 ini, menjadi konteks yang melatar belakangi perihal pengangkatan gereja. Pokok-pokok itu adalah pentingnya kebangkitan didasarkan atas kebangkitan Kristus. Pasal 15 ayat 1 sampai 11. Parahnya, penyangkalan akan konsep kebangkitan seperti oleh kaum Saduki 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19, pastinya pengharapan Kristen, yaitu ayat 20 sampai 34. Pastinya kebangkitan tubuh ayat 35 sampai 50, dan pernyataan suatu rahasia kemenangan Kristen melalui Kristus. 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58. Pandangan ekstrim tentang kebangkitan tubuh. Terkait dengan pertanyaan kebangkitan orang percaya, ada dua ekstrim yang umum, yaitu materialistik dan maya. Pandangan materialistik erat terkait dengan pandangan epikurianisme yang bersikap skeptis terhadap kebangkitan orang mati. Karena merasa bahwa tubuh ini hanyalah bersifat materialistik dan kehidupan terjadi karena interaksi dari satu unsur lahiriah, dari semua unsur lahiriah yang menyusun tubuh ini. Jika tubuh itu mati, maka dia menjadi rusak dan tidak mungkin bisa bangkit kembali. Kebalikan dari pandangan materialistik ini adalah pandangan yang bersifat optimistik terhadap kebangkitan orang mati. Namun, memandang tubuh kebangkitan itu hanya bersifat maya, tidak memiliki sifat material. Pandangan ini berakar dari paham dualisme yang menyatakan bahwa segala unsur material itu jahat, sedangkan unsur spiritual itu baik. Tubuh kebangkitan itu mulia dan suci, dan karenanya harus bersifat spiritual. Kelihatannya material, tetapi realitasnya non-material. Ini bisa dibandingkan dengan deikotisme. Teori ini mendasarkan pandangannya pada pernyataan dalam pasal 15, 1 Korintus 15 ayat 48, bahwa orang yang dibangkitkan itu menjadi manusia surgawi yang diciptakan untuk menempati surga sama dengan Kristus yang berasal dari surga. Berdasarkan 1 Korintus 15 ayat 49, rupa dari yang surgawi atau the image of the heavenly. Ini menurut terjemahan NASB. Itu berarti bahwa tubuh kebangkitan itu serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Tubuh kebangkitan macam ini tidak bersifat material, karena daging dan darah tidak dapat tempat dalam sorga. Mortal tak bisa masuk immortal. 1 Korintus 15 ayat 50. Orang percaya yang hidup ketika Kristus kembali. Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, apakah yang terjadi dengan mereka yang tidak mati sampai Kristus kembali untuk menyongsong umatnya? Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 diungkapkan rahasia Allah, yaitu bahwa kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah
1 Tesalonika pasal 4 ayat 15. Sebab ada yang masih akan tetap tinggal sampai Tuhan Yesus kembali menjemput keluarganya. Meskipun demikian, hasilnya sama. Kita semua akan diubah. 1 Korintus 15 ayat 51b. Dan peristiwa itu terjadi dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 52a. Kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Kepercayaan yang kokoh kepada kebangkitan dan pengharapan akan hal-hal yang datang akan memberikan insentif, rangsangan bagi pelayanan masa kini. 1 Korintus 15 ayat 58 yang berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Penjelasan Yohanes 14 ayat 1-3. Nas ini disampaikan Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir dengan para muridnya. Yohanes 14 ayat 1-2. Menyadari bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapanya, maka Tuhan Yesus mempersiapkan hati mereka bagi peristiwa ini. Untuk itu Tuhan Yesus berterus terang menyatakan bahwa seketika saja lagi lamanya, maka ia akan pergi. Yohanes 13 ayat 33. Ini tentunya menimbulkan kegelisahan di hati mereka. Menanggapi kesedihan itu, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 1-3. Kata-kata ini menghibur para murid. Karena di dalamnya Tuhan Yesus menjelaskan kemana dan untuk apa dia pergi meninggalkan mereka. Lalu di dalam nas ini juga Tuhan berjanji bahwa ia akan datang kembali untuk menjemput mereka, para muridnya, guna dibawa ke rumah Bapa. Janji Tuhan Yesus bahwa dia akan datang kembali. Ini memberikan dasar Alkitabiah yang kuat bagi doktrin rapture dan pengangkatan gereja. Pernyataan Tuhan ini juga memberikan aspek dari doktrin rapture, yaitu kaitannya dengan kedatangan pertama, pekerjaannya pada masa kini, dan tujuan dari rapture itu sendiri. Urutan peristiwa rapture. Berdasarkan fakta-fakta Alkitabiah yang dikemukakan dalam eksposisi di atas tadi yang kita bahas, maka di sini akan dijelaskan secara rinci urut-urutan peristiwa pengangkatan gereja sebagai berikut. Yang pertama, Yesus menyongsong mempelai perempuan di udara. Ingat, manusia atau gereja Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi adalah mempelai perempuan atau mempelai wanita dari Kristus sang mempelai pria. Kebangkitan mereka yang mati dalam Kristus. Yang ketiga, pengangkatan orang percaya yang masih hidup. Yang keempat, perubahan tubuh tak kekal, mortal atau fana, menjadi tubuh kekal, immortal atau baka. Yang kelima, pertemuan di udara dengan Kristus, dan selanjutnya naik bersama-sama ke sorga. Inilah penjelasan tentang peristiwa rapture, pengangkatan gereja. Kiranya ini menolong kita untuk paham tentang pengharapan. Jadi yang kita nantikan sebenarnya bukan kedatangan yang kedua atau second coming. Karena second coming, orang percaya itu dari sorga bersama-sama dengan Tuhan Yesus datang. Itu peristiwanya terjadi di Wahyu pasal 19. Ayat 11 dan seterusnya. Sedangkan rapture, ada 3 bagian yang kita sudah bahas tadi. Mulai dari 1 Tesalonika pasal 4.
1 Korintus 15, bahkan Yohanes pasal 14 ayat 1-3. Ini sangat kuat sekali. Kiranya Tuhan menolong kita sampai bertemu kembali nanti di masa yang kelima dari urut-urutan akhir zaman menurut Alkitab, yaitu bema pengadilan orang percaya atau bema Kristus. Tuhan menolong kita. Amin.